Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rifa Rivaldi, NPM 12 10 20 645. Kali ini saya akan membawakan materi tentang memperbaiki kompetensi. Langsung saja ke pembahasannya. Memperbaiki kompetensi. Yang pertama yaitu ada jenis dan kategori kompetensi. Lily Spencer dan Signe Spencer tahun 1993. Kompetensi, karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Yang kedua, menurut Michael Armstrong tahun 1994, kompetensi adalah apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk tipe dan tingkat perilaku yang berbeda. Yang ketiga, praktisi MSDM. Kompetensi adalah deskripsi dari karakteristik seseorang. Yang keempat, Margaret Dale tahun 2003. Kompetensi adalah menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memegang suatu jabatan. Selanjutnya, NC Vicky dalam Margaret Dale 2003, kompetensi adalah kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan. Selanjutnya, Training Agency tahun 1988, kompetensi adalah kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan atau fungsi sesuai dengan standar kerja yang diharapkan. Selanjutnya, menurut Max Cleland tahun 1993, menyatakan kompetensi karakteristik dasar personal yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau situasi. Selanjutnya, SK Kepala BKN 2003. Kompetensi adalah kemampuan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melakukan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Selanjutnya yaitu komponen kompetensi. Yang pertama ada motivis. Motif menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Yang kedua, traits. Karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Yang ketiga, self-concept. Sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Yang keempat, knowledge. Pengetahuan atau informasi seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Yang kelima, skill. Kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Selanjutnya ada perlunya kompetensi diperbaiki. Yang pertama ada kepercayaan dan nilai. Kedua, keahlian atau keterampilan. Yang ketiga, pengalaman. Yang keempat, karakteristik personal. Yang kelima, motivasi. Yang keenam, isu emosional. Yang ketujuh, kapasitas intelektual. Selanjutnya ada tingkat perbaikan kompetensi. Yang pertama ada mudah diperbaiki. Mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, dan mengelola kinerja. Ada pula agak sulit diperbaiki. Orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh penyelesaian konflik, pemikiran analisis, kecerdasan organisasional. Yang terakhir ada sulit diperbaiki. Inisiatif, inovasi, integritas, dan kejujuran. Pengelolaan tekanan kejiwaan, pemikiran konseptualis, fleksibilitas. Selanjutnya ada metode penilaian kompetensi. Yang pertama ada desain studi atau klasik dengan menggunakan sampel. Kedua, desain studi pendek dengan
panel ahli. Yang ketiga, studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan. Dan yang terakhir ada dimensi kompetensi. Yang pertama, kognitif, mencari informasi, pemikiran konseptual, dan fleksibilitas. Yang kedua, direksional, dampak, percaya diri, dan presentasi. Yang ketiga, motivasional, interpersonal, mengelola interaksi dan orientasi. Yang keempat, pengembangan. Yang kelima, berprestasi, orientasi proaktif, orientasi berprestasi. Sekian dari saya, materi tentang memperbaiki kompetensi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.